Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya. Nah, jadi teman-teman semua, kami dari kelompok ketujuh Matkul Pengantar Kewirausahaan. Kami di sini akan mewawancari sebuah wirausaha yang bernama TB Akidah. Nah, jadi teman-teman, bagaimana kita mewawancarai bapak atau pemilik dari sebuah wirausaha ini? Jadi langsung aja kita ke bapaknya. Let's go. Baiklah teman-teman semua, di sini saya sudah bersama dengan pemilik dari toko TB Akidah. Pertama bang, boleh perkenalkan nama abang siapa? Nama saya Alwan. Abang Alwan. Nah, Bang Alwan ini adalah pemilik dari toko TB Akidah. Nah bang, pertanyaan yang pertama nih. Bagaimana sih perjalanan awal abang dan motivasi dalam membuat toko bangunan ini, Pak? Dari awal kita membangun toko Akidah ini, bisa dibilang di sini kan areanya kampus ya. Iya bang. Dan dilihat dari masyarakat sekitar, daerah sini bisa dijadikan bisnis oleh para masyarakat di sini, seperti membangun kos atau memperbaiki rumah mereka gitu kan. Jadi dengan tempat kita yang strategis ini, kita juga bisa membantu masyarakat untuk membantu bahan-bahan bangunan mereka dan mempermudah mereka dalam transaksi penjualan. Oke bang. Nah, yang selanjutnya nih bang ya, ada nggak sih tantangan awal dalam abang membangun toko ini bang? Mungkin kalau dibilang tantangan, mungkin kali dari seginya apa ya, saingan kali ya. Tapi dari beberapa toko bangunan daerah sini nggak terlalu banyak sih. Bisa dibilang kita barang-barang kita juga lengkap semua, dan toko bangunan yang lain ada juga yang nggak lengkap barangnya. Jadi kita juga konsisten dalam gimana stok barang kita terus gimana transaksi kita terus. Jadi gitu sih yang Oke bang, yang selanjutnya itu apa sih kreativitas dan inovasi yang abang kembangkan dalam membuat toko abang ini bang? Mungkin di sini saya juga bisa belajar gimana pembelajaran akuntansi kali ya, gimana cara pemikiran pembukuannya, gimana cara melayani orang dengan baik gitu. Terus kita harus juga bisa mengambil hati pelanggan kita kembali di sini lagi. Gitu bang. Nah, gitu. Oke, yang keempat nih bang. Bagaimana abang mengelola waktu dalam pemasaran bang? Pemasaran di toko abang ini. Lebih detailnya gimana tuh pertanyaan? Lebih detailnya itu Seperti apa tuh? sehari-hari abang. Mungkin abang ada aktivitas lain, tapi abang tetap bisa mendirikan wirausaha Oh ini, gitu. Bang. Ya. Kalau dari segi waktu ya, kalau segi waktu saya, prioritas saya di sini sih. Misalkan saya datang dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu cuman ini aja aktivitas saya. Aktivitas seperti ya transaksi, perbaiki pembukuan, melayani orang, ya cuma itu aja. Berarti ini toko ini prioritas utama abang ya bang? Iya, prioritas pertama. Oke bang. Nah oke teman-teman semua, pertanyaan selanjutnya akan dilaksanakan dengan teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Suhendra Nasution, dan izin untuk melanjutkan pertanyaan yang berikutnya, yaitu apakah keputusan dan pengambilan risiko abang tentang pengelolaan kewirausahaan abang? Pengambilan resikonya. Ya. Mungkin dalam segi berbisnis itu semuanya pasti ada risiko ya. Jadi kalau dalam risiko pengambilan barang ada untung rugi, kita gimana pun harus siap untuk menerima risiko itu. Dan yang kedua, pentingnya jaringan dan kemitraan. Contohnya bagaimana Anda membangun jaringan yang kuat dalam industri bang? Kalau dalam masalah membangun mitra sama perusahaan lain ya, kita itu pasti butuh mitra sama perusahaan lain. Dalam segi itu kita harus menjaga hubungan baik sama mereka. Dalam segi transaksi kita harus jaga baik. Dalam masalah segi tagihan kita harus tepat waktu. Dan selalu kita itu lebih diutamakan menjaga hubungan sama mereka. Betul.
Dan apakah strategi abang dalam membangun dan mengelola tim? Bagaimana abang memotivasi anggota tim Anda? Dalam masalah memotivasi anggota ini gimana ya? Kadang kebiasaan orang lain itu susah kita ubah ya. Tapi kita dalam berbisnis itu pasti ada apa namanya itu? Tekanan ya dari atas ya. Jadi kita tuh sebelum memulai kerja kita itu pagi itu kita briefing dulu. Briefing, izin dulu kita kerjanya pagi ini. Kalau ada pengantaran barang begini, sebelum pengantaran barang ke tempat kita harus cek barang semuanya dan udah dibayar atau enggak. Jadi harus lebih detail lah kita sama anggota kita gitu. Jadi kita nggak bisa gimana ya, harus terbuka lah sama mereka. Kalau ada yang patut ditegur harus kita tegur mereka. Nah gitu. Terbuka gitu lah. Iya kita harus terbuka sama mereka. Dan selanjutnya bang, yang keempat, bagaimana abang merencanakan untuk pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang? Kalau masalah jangka panjang kita itu alhamdulillah kita kan bisa dibilang tempat kita strategis ya. Di lingkungan mahasiswa, orang-orang punya kos. Jadi bisa dibilang bangunan ini juga dibutuhkan ketika orang perlu ya. Jadi kalau ketika memang ada renovasi, pasti kita toko kita di rame gitu ya. Kadang kita pun ada sepi juga gitu. Ya, tergantung situasi lah. Kalau pertumbuhan masalah bisnis ini. Dan kita pun harus konsisten juga sama pelanggan kita. Misalkan terjadi kenaikan barang atau terjadi penurunan barang, kita harus kabari mereka semua. Gitu. Apakah Anda memiliki strategi keberlanjutan, Bang? Gimana? Apakah Abang memiliki strategi keberlanjutannya? Mungkin strategi apa ya? Mungkin strategi kami sih ingin membuka cabang satu lagi sih. Dan sampai sekarang kita masih berjuang juga dalam berbisnis kita ini. Gitu. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan yang telah dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mesti Vanisha Fitri. Baiklah Bang, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Untuk bagaimana Abang mengatasi hambatan atau kegagalan dalam bisnis Abang? Mengatasi ya Iya. dalam masalah kegagalan. Mungkin kalau masalah kegagalan pasti terjadi kali ya dalam masalah anggota atau penjualan kita. Jadi kita mengatasinya ya kami bersama itu harus diskusi. Jadi ada yang mengancam dari toko ini, kita cari titik terangnya, lalu kita silaturahmi terus harus kita diskusikan bersama apa yang ada kendala nggak dalam bisnis kita ini. Kalau Abang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan bisnis nggak? Kalau masa teknologi kita itu bisa dibilang nggak terlalu ke arah sana kan ya. Soalnya toko bangunan ini kita tuh lebih transaksinya langsung aja gitu. Palingan dalam masalah teknologi kita transaksi transfer aja melalui bank. Apa Abang memiliki mentor untuk dalam perjalanan bisnis ini? Kalau saya mentor saya sih dari orang tua saya. Soalnya toko bangunan ini berdiri dari orang tua saya sih. Dan orang tua saya pun ya belajar juga dari mentornya gitu. Tapi saya melihat dari segi orang tua saya itu memang gigih dalam berbisnis ini, ya bisa lah sampai sekarang alhamdulillah toko ini berdirinya. Bagaimana Abang mengidentifikasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar? Kalau mengidentifikasi dari masalah pasar, itu kami lebih komunikasi sama perusahaannya sih. Misalkan terjadinya ada kendala, kita terjadi masalah transaksi ini nih, kita memesan barang tapi kita memesan barang tapi nggak bisa dikirim sama mereka. Kadang mereka tidak mengabari sama kita kenapa nggak bisa dikirim. Terjadinya miskomunikasi lah sama mereka. Jadi kalau misalkan kami mengatasinya, kita harus diskusikan sama mereka apa ya kendalanya di sana itu. Terus kami dikasih juga inilah solusinya, dikasih semua mereka kayak gitu.
mengatasi masalah. Baik, makasih ya Bang. Ya, Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik Bang, apakah ada strategi khusus yang Abang gunakan? strategi khusus ya, dalam segi berbisnis itu kan ada 3 level manajemen ya, dari low, middle, sama top ya. Jadi dalam segi penggunaan kita cuma mau menggunakan dari segi middle manajemen sih. Strategi itu ya bisa dibilang di kalangan menengah ke bawah. Jadi kalau kita kan banyak saingannya nih ya, saingan kita banyak seperti ada Pemko yang di pasarnya juga ada gitu kan. Jadi strategi kita ya dari segi menengah, segi middle manajemen. Baik Bang, pertanyaan selanjutnya, apakah ada rencana atau proyek khusus yang Abang ingin capai? Proyek khusus sampai sekarang sih belum ada sih ya. Tapi kita yang berbisnis pasti pengen ada proyek ke depannya ya. Tapi sampai sekarang kita belum ada sih. Baik Bang, pertanyaan selanjutnya, apakah ada hal yang Abang harapkan diketahui sejak awal memulai bisnis? Diulangi bisa lagi? Apakah ada hal yang Abang harap ketahui sejak awal memulai bisnis? Kalau harap dari bisnis ini kan berbisnis kan diutamakan ketemu untung ya. Orang berbisnis itu pasti mencari untung semua. Jadi yang diharapkan dalam segi ini kita harus belajar. Banyak belajar. Kita belajar berinteraksi sama orang baru, kita belajar berinteraksi gimana transaksi belanja sama orang, belajar akuntansi, pembukuan segala macam. Jadi gitu. Baik Bang, terima kasih. Baiklah, itu saja wawancara dari owner TB Akida. Terima kasih.